Setiap kali ada konflik hutang berujung hilangnya nyawa, kita selalu bilang, pelakunya jahat, kurang sabar, kurang iman. Tapi pernah nggak kita bertanya, kenapa tekanan ekonomi begitu mudah berubah jadi tragedi? Apakah ini murni kesalahan individu? Atau ada sistem yang membentuk tekanan sejak awal? Dalam Islam, menjaga nyawa adalah prinsip utama. Allah berfirman, barang siapa membunuh satu jiwa seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Artinya, nyawa tidak boleh dikalahkan oleh apapun, termasuk kepentingan ekonomi. Tapi realitas hari ini, sistem ekonomi dibangun atas utang berbunga. Tekanan finansial menjadi hal biasa. Orang dipaksa bertahan dalam kompetisi keras. Padahal Allah sudah jelas berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan bahkan memperingatkan, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Riba bukan sekedar dosa personal, ia adalah fondasi sistem ekonomi modern. Dan jika sistemnya menekan, individunya mudah retak. Islam bukan moral parsial, tapi sistem total. Islam tidak hanya berkata sabar. Islam membangun struktur. Allah berfirman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, maka tulislah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Detail, transparan, dan terstruktur. Dalam distribusi zakat, Allah juga berfirman, dan untuk orang-orang yang berhutang atau gharimin. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Artinya, negara wajib membantu yang terlilit hutang, bukan membiarkan mereka tercekik bunga dan tekanan. Jadi, Islam bukan sekedar menyuruh orang jadi baik. Islam menciptakan lingkungan yang memudahkan orang untuk tetap baik. Masalahnya hari ini, agama dipersempit jadi urusan pribadi. Salat, silahkan. Puasa, silahkan. Tapi ekonomi, hukum, politik dipisahkan dari agama. Padahal Islam turun bukan hanya untuk ibadah ritual, tapi untuk mengatur kehidupan. Ketika hukum Allah diganti dengan hukum buatan manusia, ketika riba dianggap normal, ketika penyelesaian sengketa lambat dan mahal, maka konflik ekonomi mudah berubah jadi kekerasan. Ini bukan kebetulan, ini konsekuensi paradigma. Dalam Islam, pembunuhan tidak diperlakukan sebagai sekedar pelanggaran administratif. Allah berfirman, dan dalam kisos itu ada kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 179. Kisos bukan kejam, ia menjaga masyarakat. Sistem yang tegas terhadap perampasan nyawa akan membuat orang berpikir 1000 kali sebelum bertindak. Sistem yang lemah membuat orang berani mengambil resiko. Jadi, mari kita simpulkan secara jujur. Selama riba menjadi fondasi ekonomi, negara tidak optimal menjalankan fungsi baitul mal, syariat hanya diterapkan secara parsial, hukum Allah tidak menjadi rujukan utama, maka tekanan ekonomi dan konflik sosial akan terus berulang. Islam menawarkan alternatif ideologis. Ekonomi tanpa riba, jaminan sosial berbasis zakat dan kepemilikan publik, peradilan cepat dan adil, hukum yang menjaga 5 tujuan utama syariat, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Ini bukan romantisme sejarah, ini desain sistem. Teman-teman, terutama Gen Z, kita diajarkan untuk kritis. Maka kritislah sampai ke akar. Kalau kita benar-benar peduli pada nyawa manusia, maka kita harus peduli pada sistem yang mengaturnya. Islam bukan hanya solusi spiritual, Islam adalah solusi struktural. Dan mungkin pertanyaan terbesar bukan lagi siapa pelakunya, tapi sistem apa
yang sedang kita pertahankan. Karena ketika agama tidak memimpin kehidupan, manusia sering tersesat dalam ciptaannya sendiri. Wallahu alam bisawab.